Oke, jadi ini adalah Infinix InBook Air, laptop terbaru dari Infinix yang bikin brand lain kocar-kacir. Desainnya secantik selir, spek dan fiturnya bikin nyengir, performa nggak bikin khawatir. Anjir, kalian sih pasti naksir. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan nyinyir. Selamat menonton Musang Air. Jadi setelah kemarin ngeluarin Infinix GT Book, laptop gaming yang paling murah di kelasnya, Infinix nggak puas ya. King Phoenix ngeluarin lagi, Infinix InBook Air. Dia pakai prosesor Intel Core i5, RAM-nya 16GB, storage 512, keyboardnya backlight dan layarnya pakai IPS. Di 5 jualan ini aja, di kelas harganya yang 7 jutaan, dia udah jadi yang terworth it di kelasnya. Karena kalau kita lihat kompetitornya, harganya itu bisa 9 juta ke atas dengan 5 selling point tadi. Ini sih emang terlalu murah ya di kelas harganya, tapi yang namanya murah-murah kayak gini kita harus curiga. Kira-kira apa yang dipangkas? Kita bahas dulu dari sisi desain. Desainnya sih simple, minimalis, tapi kelihatan oke. Desainnya simple, polos aja, ada tambahan logo Infinix di belakang. Nggak ada yang namanya aksen aneh-aneh. Jadi laptop ini sama sekali nggak terlihat norak. Kenapa namanya itu Infinix InBook Air? Apakah dia mirip sama MacBook Air? Kalau saya bilang sih enggak ya. Lebih miripan Huawei MateBook dengan MacBook dibanding Infinix InBook Air dibanding dengan MacBook Air. Paham kan ya? Dimensi laptopnya juga udah cukup tipis, ada di 1,7 cm, walaupun bukan yang paling tipis di kelas harganya. Tapi kalau kita ngomongin dari segi bobotnya lumayan ringan, dengan 1,2 kg aja. Dan build quality yang ringan ini, materialnya itu nggak pakai plastik ya, jadi dia pakai aluminium. Udah berasa kayak laptop flagship yang secara durability ya dia jelas lebih solid ketimbang laptop yang pakai plastik. Untuk engselnya dia juga udah solid, gak ada yang namanya wobble, dan yang saya suka di kelas harganya dia udah bisa dibuka dengan satu jari ya, bukan satu tangan, satu jari seperti ini. Tapi sayangnya engselnya ini belum bisa dibuka sampai 180 degree. Lanjut kita bahas displaynya, layarnya. Jadi dia punya dimensi 14 inch, resolusinya itu di 1920x1200, Full HD Plus lah. Refresh rate ada di 60 Hz dan diklaim dia udah punya color gamut itu sampai 100% sRGB. Tapi sayangnya, nah ini adalah sektor yang menurut saya agak dipangkas sama Infinix. Karena ketika kita tes pakai device kita, sRGB-nya itu cuma ada di 88%, Adobe RGB-nya 66%, NTSC di 63%, P3 di 66%. Ya masih belum sesuai sama klaimnya yang 100% sRGB. Dan dia nggak ada mode lain buat dicoba, cuma ada satu mode color profile aja. Dengan tingkat color gamut seperti ini sih, kalau misalkan digunakan untuk professional editing, ya saran saya sih pakai external monitor yang minimal 100% sRGB. Tapi kalau digunakan hanya untuk preview editing aja, ya masih oke lah. Apalagi ini panelnya pakai IPS bukan panel TN, jadi dilihatnya itu masih adem di mata. Kalau kita buat nonton YouTube dan kita upscale sampai ke resolusi 4K, dia juga aman, nggak nge-lag. Karena biasanya laptop-laptop yang harganya segini itu kalau kita upscaling agak nge-lag. Kalau untuk brightness, klaimnya itu di 300 nits, tapi ketika kita tes, klaimnya itu lebih tinggi dengan sekitar 367 nits. Yang kalau digunakan untuk outdoor masih oke. Kalau digunakan outdoor tapi kena matahari secara langsung, itu agak kurang kelihatan sih. Jadi saran saya ya, cari tempat yang teduh atau kasih anti reflektif biar masih bisa terlihat dengan nyaman. Sebelum kita bahas performanya, kita bahas dulu ekosistem yang saya salut sih untuk ukuran Infinix. Mereka udah melek untuk bikin ekosistemnya. Ya walaupun kalau dibilang belum bisa menyaingi Huawei, Apple, ataupun Samsung, tapi udah ada. Banyak loh ya brand-brand Taiwan, brand laptop yang udah gede di Indo. Kalau kita ngomongin ekosistem, mereka aja belum punya. Untuk saat ini sih HP Infinix yang bisa untuk ekosistem ada beberapa ya. Ada Note series, Zero series, Zero 5G 2023, dan GT20 Pro. Dengan catatan HP tadi udah harus pakai XOS 13 ke atas. Cara connect-nya juga gampang, kita bisa pakai control center di HP Infinix, bisa juga pakai scan QR atau bisa juga pakai kabel. Yang pertama ada fitur yang namanya drag to transfer. Seperti namanya, kita tinggal drag aja dari HP Infinix, terus kita drag ke laptopnya. Dia bakalan pindah secara wireless tanpa kabel. Gokil. Yang kedua ada Swift Transfer. Jadi buat pindah file dari HP ke PC, kita cuma tinggal swipe ke kanan 3 jari di HP-nya. Ntar bakalan otomatis masuk ke laptop. Jadi kayak sulap. Set, masuk.
Yang ketiga ada Snap Sync. Jadi kalau misal kita mau ngefoto atau screenshot lewat HP, dia bakal otomatis snap sinkron ke laptopnya. Jadi bakalan langsung screenshotan tadi masuk ke laptop. Yang keempat ada cross device copy and paste. Ini sama kayak di punyanya Apple dan juga Samsung. Jadi kalau misalkan kita copy text di laptop atau di HP Infinix, itu bakal bisa langsung di paste di device yang udah kita konekin. Yang kelima ada yang namanya multiple app windows. Di mode screencast-nya, kalau kita konekin HP-nya lewat PC connection, kita bisa pakai mode multi windows. Jadi kita bisa ngejalanin dua aplikasi secara bersamaan di screencast yang tampil di laptopnya. Ya kalau dibilang sempurna, ekosistemnya belum sih. Tapi yang saya salut, Infinix udah melek dengan ekosistem. Karena kalau kita ngomongin ekosistem ya cuma 3 brand ini aja. Apalagi harga device dari brand-brand itu mahal. Nah Infinix kayak bilang nih, kita juga bisa bikin device yang murah dengan ekosistem yang lumayan. Walaupun sekali lagi belum sesempurna 3 kompetitor gedenya tadi. Lanjut, sekarang saatnya yang mungkin kalian tunggu-tunggu dengan harga 7 juta. Performanya kita dapat seperti apa. Jadi untuk prosesornya dia pakai Intel Core i5 1235U dengan 10 core 12 thread yang TDP base-nya itu di 15 watt, max-nya itu bisa tembus di 55 watt dengan boost clock sampai 4,4 GHz. RAM-nya ada di 16 GB, LP DDR4X karena LP, jadi sayangnya memang dia nggak bisa di-upgrade. Tapi 16 GB menurut saya untuk Intel Core i5 1235U udah cukup lah. Untuk storage udah 512 GB atau setengah terabyte dengan NVMe Gen 3, speed-nya itu di 3000-an Mbps. Storage slotnya cuma 1 dan udah keisi. Jadi kalau misalkan mau upgrade ya harus ganti setengah terabyte-nya tadi dengan kapasitas yang lebih gede. Oke, sekarang waktunya kita tes dan seperti biasa kita coba dulu di Cinebench R15. Untuk performa single core-nya dia dapat skor itu di 209. Kalau untuk multi core-nya ini skornya Intel Core i5 yang paling rendah yang pernah saya review sih. Dia ada di kisaran itu 700, 800, ya bisa 900 poin. Tapi biasanya untuk Intel Core i5 1235U yang pernah saya review, itu ada di kisaran 1100 poin. Nah setelah saya lihat chartnya ternyata memang di limit sama Infinix. Kalau kita lihat awal-awal dia memang bisa sampai di 40 watt tapi dibanting lagi di 10 watt. Limitasi ini memang biasanya ditujukan biar tidak terlalu panas dan baterainya lebih awet. Karena kalau kita lihat suhu temperatur di bagian dalamnya average itu di 70 Celcius. Jadi kayak dijaga di 70 derajat Celcius. Di Cinebench R23 single core-nya dia dapat di kisaran 1300 poin, multi core-nya stabil di 4000-an dan kalau kita lihat chartnya mirip juga sama R15 tadi. Jadi awal-awal dia bisa sampai di 40 watt, terus dibanting lagi di 10 watt dengan average suhu di kisaran 70-an derajat Celcius. Kalau untuk tes grafik card-nya di TimeSpy stress test dia lolos dengan skornya itu di 97, sekian persen dan untuk skor Fasttrack dan TimeSpy-nya kalian bisa langsung lihat di sini. Lanjut kita coba untuk editing seperti biasa Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita ekspor ke 4K dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu 6 menit 55 detik. Kalau kita turunin ke Full HD 5 menit 10 detik. Dan 6 menit 4K untuk Intel Core i5 1235U itu juga nggak terlalu kenceng dan masalahnya terjadi lagi karena memang di limit. Karena kalau kita lihat ketika kita ekspor 4K, nah ini lebih kelihatan nih. Kalau kalian lihat chartnya, ya awal-awal bisa sampai 18 watt, tapi langsung dibanting lagi di 10 watt. Suhunya awal-awal juga nyentuh di 85 derajat Celcius, tapi bisa dijaga di 60 derajat Celcius. Ya karena powernya memang cuma 10 watt. Full HD juga sama, kalau kalian lihat chartnya, ya mirip-mirip sama ekspor 4K tadi. Bahkan ketika saya tes untuk Blender, juga patternnya mirip. Di Blender untuk CPU rendernya di 12 menit 13 detik, kalau untuk GPU-nya di 16 menit 20 detik. Dan kalau kita lihat chartnya di Blender CPU ataupun GPU sama juga, jadi di limit di 10 watt. Lanjut kita coba untuk gaming ya, Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya fastest dan hasilnya average FPS di kisaran 58, maksimumnya bisa tembus 104, minimumnya di 46 FPS. Valorant masih lumayan gede dengan average FPS di 128, maksimumnya bisa tembus 140, minimumnya di 100 FPS. Grafiknya itu pakai low dan juga resolusi Full HD sama kayak Dota. Dan karena mumpuni kita coba di game AAA. Sebenarnya nggak perlu untuk tes AAA ya karena nggak ada dedicated graphic card-nya, tapi ya yang benchmark review jadi kita bahas aja. Di game God of War dengan grafik lowest mentok rata kiri, resolusinya udah diturunin di 720p, dia nggak playable sih dengan average FPS-nya di 17.
Kalau game Marvel Spider-Man very low, resolusi 720p juga, nggak ngangkat juga dengan average FPS-nya di 23 FPS. Dan ketika kita tes di 4 game tadi, pattern-nya juga sama, di limit di 10 watt, walaupun memang suhunya jadi nggak anget ya, cuma dapat di 70 derajat Celcius. Tapi menurut saya 10 watt itu terlalu minim. Ya 20 watt masih angka aman lah seharusnya. Karena limitasinya tadi, kalau kita lihat suhu permukaannya juga masih di angka aman, dia nggak nyampe 40 derajat Celcius di bagian keyboard, bagian atasnya juga 40 derajat Celcius, nyentuh dikit aja, nggak anget-anget banget. Karena suhu permukaan dan suhu bagian dalamnya nggak anget, dingin, ya jadi ngefek ke baterainya juga. Baterainya itu kalau kita gunakan untuk video playback 1080p tanpa wifi, dia bisa bertahan sekitar 8 jam 80 menit. Kalau misalkan kita coba untuk browser pakai Microsoft Edge dengan brightness 50%, volume 20%, dia tahannya sekitar 6 jam 50 menit. Ya masih oke lah untuk urusan kerjaan. Kalau kita gunakan untuk main game Valorant, 1 jam dari 100% dia sisa 20%. Jadi Valorant 1 jam menghabiskan sekitar 80%. Ya baterainya sih standar lah, nggak boros tapi nggak awet juga. Kalau untuk charging time-nya, karena kita dapat adapter yang nggak 65 watt ya, 45 watt, jadi 0 ke 100%, dia butuh waktu sekitar 2 jam 15 menit ya, standarnya 45 watt jadinya. Lanjut, kita bahas untuk input device, keyboard dan juga touchpad-nya. Untuk keyboardnya, di kelas harganya saya suka banget, tactile, empuk tapi silent. Ukuran tombolnya juga pas dan ada backlit-nya juga dengan 2 tingkat adjustment brightness. Kalau untuk touchpad, dia masih agak kerasa plastiki, permukaannya juga lumayan licin. Jadi ya saran saya kalau bisa pakai mouse aja. Untuk webcam dia punya resolusi di 1080p 30 fps yang kualitasnya udah cukup oke lah ya, nggak ada noise ketika kita gunakan untuk meeting online seperti ini, terus juga lumayan detail. Sayangnya dia nggak ada Windows Studio Effect kayak laptop tren sekarang ya, dimana backgroundnya bisa diganti, ada auto framing. Ya tapi untuk kelas harganya nggak bisa komplain banyak emang. Dan untuk mikrofonnya kira-kira seperti ini, kalian bisa tulis di kolom komentar gimana kualitas mikrofonnya. Ini AC saya nyala, komputer juga di belakang itu ngereng. Apa bahasa Indonesia yang ngereng? Gitulah, itu kalau orang Jawa kan gereng gitu aja. Speaker dia dual speaker pakai DTS yang kualitas suaranya untuk ukuran laptop yang cuma 1,2 kg udah lumayan, walaupun bukan yang imersif banget tapi lumayan. Lanjut untuk konektivitas, Wi-Fi-nya dia pakai Wi-Fi 6, udah lumayan, udah hampir Wi-Fi 7 ya. Dan untuk Bluetooth-nya dia pakai Bluetooth yang low power di 5.2. Kalau untuk port-portnya, di sebelah kirinya ada HDMI 1.4, terus juga ada 2 buah USB Type-C yang support sama power delivery dan juga display output. Di sebelah kanannya ada USB 3.2 Gen 1 Type A dan ada audio jack. Oke lah, jadi cukup segitu aja video review dari Infinix InBook R yang untuk kelas harganya dia yang paling terjangkau sih. Harganya ini di 7 juta, lebih tepatnya 7,4 juta. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Harga ini seperti biasa udah include sama Windows 11, tapi sayangnya belum include sama OHS ya, atau Office Home and Student. Kalau dibandingin sama kompetitornya di kelas spesifikasi yang sama, Infinix tetap jadi King Phoenix walaupun di laptop ya, bukan di smartphone. Karena kalau kita lihat Asus dengan spesifikasi yang sama itu di kisaran 9 jutaan, Dell itu juga ada yang 8 jutaan. Yang ada terjangkau itu Lenovo AdaPad Slim One, itu harganya 6,9 atau 6,7 sekian lah. Cuman Lenovo RAM-nya cuma 8 GB, storage-nya 256 dan layarnya pakai panel TN. Kalau kita lihat yang dipangkas dari Infinix ini dari sisi layar sih, yang color gambutnya nggak sampai 100% karena ketika kita tes di 88%. Tapi kalau kita bandingin sama kompetitor, sebenarnya hal yang dipangkas ini bukan jadi masalah karena masih pakai panel IPS. Kompetitornya harga segitu banyak yang pakai panel TN. Kelebihannya jelas, desainnya ini udah cakep, bodinya tipis, bobotnya juga ringan, build quality-nya oke, udah pakai aluminium alloy, udah bisa dibuka satu tangan juga. Keyboardnya juga udah backlight dan dia juga punya ekosistem antar device untuk device Infinix yang lain. Tapi yang saya sayangin ya untuk unit yang kita bahas ini, siapa tahu unit yang lain enggak ya. Karena
Kayak aneh aja gitu kalau misalkan 55 watt tapi di limitnya di 10 watt. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin Intel Core FF1235U mau di 90 derajat Celcius itu masih angka yang aman sebenarnya. Nah, entah kenapa untuk unit yang saya review ini kayak dijaga suhunya di 70 derajat Celcius yang memaksa TDP-nya itu cuma bisa running di 10 watt stabilnya. Yang jadinya performa asli dari Intel Core FF1235U nggak terlalu keluar. Ya memang dia lebih adem tapi ngorbanin sekitar 30% dari performa optimal Intel Core FF1235U-nya. Kalau kekurangan lain sih masih bisa diwajari lah ya dengan RAM-nya yang nggak bisa di-upgrade. Toh kita juga udah dapat 16GB LPDDR4X, terus storage-nya nggak ada slot lagi, tapi kapasitasnya udah 512GB dan kenceng 3000-an Mbps. Jadi ya harapan saya ke depan mungkin ada BIOS update atau apa yang di-update biar limitasinya dinaikin lagi. Atau buat kalian yang mungkin udah punya Infinix InBook Air, coba tulis di kolom komentar deh apakah punya kalian juga di limit di 10 watt. Tapi kalau misalkan limitasi itu tadi hilang dengan harga segini, Infinix menurut saya bakalan tetap jadi King Phoenix di laptopnya juga, bukan hanya di smartphone-nya aja. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!